Langit sore sudah menggelap saat Andra melintasi jalan berbatu yang hanya cukup untuk satu motor. Peta di ponselnya tak lagi bergerak, sinyal hilang sejak 3 desa lalu. Ia baru sadar, ia tersesat. Di sekelilingnya hanya pepohonan lebat dan bayangan rumah-rumah kayu yang jarang dijumpai di era modern. Kabut tipis mulai turun, dan udara terasa makin dingin. Saat Andra hendak putar balik, lampu motor redup lalu mati. Ia memaki pelan. Beberapa menit kemudian, ia melihat cahaya temaram dari sebuah warung kecil. Ia menuntun motornya ke sana. "Permisi," sapa Andra. Seorang pria tua duduk di kursi bambu, menghisap rokok linting. "Musafir?" "Iya," tanya pria itu tanpa menoleh. "Iya, Pak, saya tersesat. Niatnya mau ke kota Wonosari, tapi jalan malah masuk hutan." Pria itu tersenyum tipis. "Kalau malam begini, jalan sering menyesatkan orang yang buru-buru pulang." Andra mengerutkan kening. "Maksudnya, Pak, sudah malam. Tidur saja di sini. Di masjid desa, maksud saya." "Masjid? Di mana?" "100 meter ke barat. Masjid tua, Al-Karomah namanya. Sudah lama tak dipakai, tapi bersih dan masih terjaga." Andra mengangguk, sedikit lega. "Boleh ya, Pak, saya cuma butuh tempat rebahan sebentar." Pria itu berdiri perlahan. "Tentu, tapi satu hal, Nak." Andra menatapnya penuh tanya. "Kalau kau tidur di sana, dan mendengar azan subuh yang pertama, jangan keluar masjid. Tunggu azan kedua." Andra tertawa kecil. "Kenapa, Pak? Ada apa?" Pria itu tak tertawa, matanya serius. "Kalau kau keluar saat azan pertama, kau akan menyaksikan dunia yang bukan milikmu." Malam makin larut saat Andra tiba di masjid tua itu. Bangunannya kuno tapi masih berdiri kokoh. Kubahnya kecil, cat mengelupas di beberapa bagian, dan pintu kayunya menimbulkan derit saat dibuka. Di dalam, masjid itu bersih. Bau karpet tua bercampur aroma kayu basah. Andra berwudu, salat 2 rakaat, lalu merebahkan tubuh di pojok dekat mimbar. "Ah, tenang juga," gumamnya. Di luar, angin menderu. Masjid seakan makin tenggelam dalam sunyi yang dalam. Dan tanpa sadar, Andra pun tertidur. Andra terbangun sebentar karena suara angin yang berdesir pelan menyusup lewat celah jendela kayu. Ia menggeliat, lalu melirik jam di ponselnya, pukul 1.13. Sinyal masih hilang. Layar menunjukkan, tidak ada layanan. Ia meletakkannya kembali di samping ransel. Masjid tua itu sunyi sekali. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan melewati batas bangunan ini. Andra memandangi langit-langit masjid yang dihiasi ornamen kayu bergaya lama. Lampu neon tua di atasnya berkedip pelan, satu-satunya sumber cahaya di ruangan. Tiba-tiba, brak, Andra kaget. Suara seperti benda jatuh dari bagian belakang masjid. Ia bangkit perlahan. "Mungkin tikus," gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi masjid ini sangat bersih. Tak ada jejak hewan. Ia berjalan menuju sumber suara, menyusuri lorong kecil di sisi masjid menuju ruangan wudhu. Lampu di sana sudah padam. Hanya cahaya bulan dari jendela yang menyinari. Tak ada apa-apa, hanya sepasang sandal jepit tua yang entah milik siapa. Ia kembali ke ruang utama, duduk bersila, menarik napas panjang, lalu melanjutkan tidurnya. Namun sebelum benar-benar terlelap, matanya menatap jam dinding masjid. Jarum pendeknya menunjuk angka 1, dan jarum panjangnya ke angka 3. 1:15. Tapi aneh, jarum itu tak bergerak sedikit pun. Andra akhirnya terlelap, dibuai rasa kantuk dan udara dingin yang perlahan menusuk kulit. Ia bermimpi, atau setidaknya ia pikir itu mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di halaman masjid. Langit di atas berwarna jingga kusam, seolah senja yang tak kunjung selesai. Ia melihat kerumunan orang, berpakaian putih, berjalan perlahan di luar pagar masjid, semuanya menunduk. Lalu, satu di antaranya menoleh ke Andra. Wajahnya datar, tak punya mata, hanya rongga hitam dalam. Andra tersentak bangun. Tapi anehnya, masjid itu sekarang terang. Terdengar suara anak-anak bermain di luar. Suara pedagang lewat, dan azan berkumandang, tapi dengan nada berat, seperti diputar lambat. Ia bangkit dan membuka pintu masjid perlahan. Pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Ini bukan desa yang ia kenal.
Andra berdiri terpaku di ambang pintu masjid. Di hadapannya membentang desa, tapi bukan desa yang tadi malam ia lihat. Rumah-rumah kayu yang semula reot dan gelap kini berdiri rapi, tapi terlalu sunyi, seolah semuanya hanya replika yang tak benar-benar ditinggali. Langit di atas berwarna jingga keabu-abuan, tak menunjukkan waktu pagi atau sore. Burung-burung tak berkicau, udara pun terasa berat, seperti ditutupi kabut tipis yang membuat jarak pandang terbatas. Yang paling aneh, orang-orang berjalan di jalanan desa, mengenakan pakaian putih lusuh. Semuanya menunduk, melangkah pelan, dan tak ada satupun yang memiliki mata. Wajah mereka datar, pucat, dan kaku. Andra menutup mulutnya, napasnya mulai memburu. Apa ini? Mimpi, bisiknya. Ia melangkah keluar, ragu-ragu. Kakinya menyentuh tanah yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mencoba menyapa seorang perempuan tua yang lewat sambil membawa keranjang. "Bu, permisi, ini desa apa ya?" Perempuan itu berhenti, tapi tak menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan, menatap Andra dengan wajah tanpa bola mata. Rongga gelap itu seperti menarik pandangan Andra ke dalamnya. Andra mundur satu langkah, lalu perempuan itu berjalan lagi, seakan tak pernah berhenti. Andra berlari kembali ke masjid. Napasnya terengah-engah. Ia membuka ponsel, tapi layar hanya menampilkan tulisan. Koneksi tidak ditemukan, tidak ada waktu. Bukan, tidak ada sinyal. Tidak ada waktu. Jam dinding masjid masih menunjukkan pukul 1.15. Jarumnya tetap tidak bergerak. Andra terduduk di pojok ruangan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara azan masih menggema dari kejauhan, panjang, berat, dan ganjil. Seperti bukan dari muazin manusia. Kemudian, dari arah mihrab, terdengar langkah pelan. Kayu lantai berderit. Langkah itu mendekat, perlahan namun pasti. Andra menoleh. Seorang lelaki berjubah hitam berdiri di sana. Wajahnya tertutup sorban gelap, dan hanya sepasang mata putih tanpa pupil yang tampak. "Kau, sudah bangun di tempat yang salah," katanya dengan suara parau. Andra menatapnya, gemetar. "Apa, tempat ini?" tanyanya. "Ini adalah ruang di antara waktu. Antara subuh manusia dan subuh para arwah. Dan kau, anak muda, telah melintasi batasnya." Andra mundur perlahan. Sosok berjubah hitam itu tidak bergerak mengejarnya, hanya berdiri tegak di mihrab masjid, seperti bayangan yang membatu. "Siapa? Siapa kau sebenarnya?" tanya Andra dengan suara gemetar. "Aku hanya penjaga," jawabnya, suaranya berat namun tenang, "penjaga antara alammu dan alam yang ini." "Dan kau, Andra bin Malik, telah menyeberang, bukan karena kematian, tapi karena kelalaian." Andra terkejut mendengar namanya disebut. Ia tak pernah mengenal orang ini. "Bagaimana kau tahu namaku?" desisnya. Sosok itu melangkah pelan ke arah tiang kayu masjid yang retak. Setiap langkahnya seolah menimbulkan getaran halus di udara. "Setiap nama yang tertulis di tempat ini adalah mereka yang pernah tidur di masjid ini, melewati waktu yang dilarang, lalu tersesat ke tempat ini," katanya, sambil menunjuk ukiran samar di dinding mihrab. Andra mendekat. Tertulis puluhan nama, tergurat samar seperti tergores paku karatan. Di barisan terbawah, Andra bin Malik, tulisannya masih basah. Andra melangkah mundur. "Tidak mungkin, aku hanya tidur sebentar." "Sebentar bagimu," ujar penjaga itu, "adalah bertahun-tahun di sini. Waktu di antara azan pertama dan kedua bukan waktu manusia. Itu waktu para pengembara roh. Kau tertidur di sela waktu itu, maka tubuhmu tertinggal, dan jiwamu ditarik ke sini." Andra terduduk, tak mampu berkata-kata. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin percaya ini mimpi, tapi rasa takutnya terlalu nyata. "Aku ingin pulang," katanya akhirnya, lirih, seperti anak kecil yang tersesat. Sang penjaga diam sejenak, lalu berkata, "Kau masih bisa kembali, tapi ada syaratnya." Andra menatapnya penuh harap. "Kau harus menunggu hingga azan subuh yang kedua. Saat itu, gerbang akan terbuka sesaat. Tapi kau harus ikut salat bersama mereka yang mendiami alam ini. Jika kau kuat menahan godaan, tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi, maka kau akan kembali ke waktumu. Dan kalau aku menoleh," sang penjaga memalingkan wajahnya, pelan, "maka kau akan menjadi salah satu dari mereka." Ia menunjuk keluar jendela. Puluhan makhluk tak bermata kini berdiri diam, menghadap masjid, seolah menunggu Andra bergabung dengan mereka.
Waktu di dalam masjid tetap diam. Tak ada detik yang bergulir. Tapi udara berubah, menjadi lebih dingin, dan getaran halus terasa menjalari lantai kayu. Andra duduk bersandar pada tiang masjid. Tangannya gemetar. Di luar, puluhan sosok berjubah putih kini bergerak mendekat, melangkah perlahan menuju pintu utama. Apa yang akan terjadi? Bisik Andra. Sang penjaga sudah tak terlihat. Entah kapan ia menghilang, tapi suara beratnya terngiang di kepala Andra. Ikutlah salat bersama mereka. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Pintu masjid terbuka perlahan, tanpa disentuh siapapun. Angin dingin menyapu masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain, bau kemenyan yang terlalu pekat. Makhluk-makhluk itu masuk satu persatu, menyusun saf salat. Langkah mereka senyap, tanpa suara. Wajah-wajah mereka tetap datar, kosong, dan tanpa mata. Andra berdiri kaku. Salah satu sosok, mungkin dulunya seorang tua, menepuk bahunya perlahan, lalu menunjuk saf paling belakang. Andra mengangguk pelan, menahan napas, lalu berjalan ke sana. Ia berdiri di barisan terakhir. Di kanan kirinya, dua sosok kurus berdiri diam, tubuhnya kaku seperti mayat. Tak lama, imam datang. Seorang lelaki tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup kain. Suaranya dalam dan serak ketika mengucap takbir. Allahu Akbar. Saf itu bergerak serempak. Semua sujud. Semua diam. Tak ada suara kecuali napas Andra sendiri. Ia mengikuti gerakan, mencoba tidak panik, menahan ketakutan yang meledak di dadanya. Namun di rakaat kedua, ujian dimulai. Saat ruku, suara itu terdengar. Andra, nak, ini ibu. Andra memejamkan mata. Itu suara ibunya, lembut, penuh kasih. Tapi, ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Jantung Andra berdegup kencang. Suara itu makin dekat, seolah memanggil dari belakang saf. Lihat ke ibu sebentar saja, nak, pulang. Andra menggigit bibirnya. Ia tetap menunduk, mencoba fokus. Tiba-tiba, suara berubah. Kau egois, Andra. Tak pulang saat ayah meninggal. Kau lari dari keluarga. Kau lari dari doa. Suara itu menyerupai dirinya sendiri. Seperti cerminan dari isi kepalanya yang paling gelap. Andra berusaha melafalkan doa dengan pelan, tapi lidahnya kaku. Air matanya mengalir. Ia ingin menoleh. Ia ingin tahu siapa yang sebenarnya bicara. Namun ia teringat perkataan sang penjaga. Jangan menoleh. Sekali saja, dan kau tak akan kembali. Andra bertahan, sampai akhirnya imam mengangkat kepalanya, dan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi. Getaran terasa di lantai. Masjid berguncang pelan. Suara gemuruh menggema dari arah luar, seperti badai mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi. Saf selesai. Sosok-sosok gaib itu tetap diam, tak bergerak. Perlahan, mereka menghilang satu persatu, larut dalam udara yang berputar seperti kabut. Andra terduduk, matanya terbuka, tapi dunia mulai mengabur. Tubuhnya ringan, dan cahaya putih menyilaukan menyelimuti pandangannya. Ya Allah! Lalu semuanya gelap. Andra terbangun dengan tubuh menggigil dan napas tercekat. Matanya langsung terbuka lebar. Ia masih berada di dalam masjid tua itu. Tapi kali ini, sinar mentari pagi menyelinap masuk dari jendela. Udara hangat. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Azan subuh kedua baru saja selesai berkumandang. Yang ini, jelas dan merdu, suara manusia sungguhan. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tak ada sosok putih. Tak ada imam bertopeng. Tak ada penjaga. Ia hidup. Ia kembali. Andra terduduk di karpet tua, menangis tanpa suara. Tangannya menggenggam erat kerah bajunya sendiri, memastikan dirinya nyata. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dari arah luar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tua, orang yang sama dari warung semalam, masuk ke dalam masjid sambil membawa termos dan sajadah. Oh, kau bangun, katanya tenang. Kau masih di sini, berarti kau tak menoleh. Andra hanya menatapnya, tubuhnya masih gemetar. Banyak yang pernah tidur di sini, lanjut si pria. Tapi tak semuanya kembali. Andra mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Aku melihat mereka, bisiknya. Ya, kau sudah melewati batas yang seharusnya tak dilanggar. Tapi kau kuat. Si pria menuangkan teh ke cangkir kecil. Sekarang pulanglah. Tapi jangan pernah tidur di antara dua azan lagi. Itu waktu yang bukan milik manusia. Andra mengangguk pelan. Saat ia berjalan keluar masjid, sinar matahari pagi menyambutnya.
Ia melihat sekeliling, desa itu kembali seperti semula. Sunyi, tua, namun nyata. Motornya masih di tempat semula. Saat ia hidupkan, mesin menyala tanpa ragu, seolah tak terjadi apa-apa. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke masjid sekali lagi. Di atas pintu kayu tua itu, terpahat kalimat Arab yang baru ia sadari. Yang memiliki arti, barang siapa tidur di antara dua azan, maka ia akan bangun di tempat yang tak ia kenal. Andra membacanya dengan gemetar, lalu menyalakan motornya dan pergi, meninggalkan masjid tua dan rahasia yang disimpannya selamanya.